Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran fisika. Semoga teman-teman tetap semangat belajar. Untuk hari ini, kita akan masuk ke bab baru setelah kemarin kita belajar tentang materi usaha energi. Hari ini kita akan belajar materi tentang momentum, impuls, dan tumbukan. Untuk materi momentum, impuls, dan tumbukan ini cakupannya sangat luas sehingga memang akan dibagi ke dalam beberapa pertemuan. Untuk hari ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang momentum, impuls, dan hubungan di antara mereka. Apakah hubungannya? Oke, let's start. Nabda bil basmalah. Oke teman-teman, kita awali pembelajaran hari ini dengan dari definisi momentum itu sendiri. Nah teman-teman, momentum itu secara sederhananya dapat diartikan sebagai tingkat kesukaran suatu benda untuk dihentikan. Contohnya gini, atau sebelum ke sana, pengertian yang kedua deh. Momentum suatu benda yang bergerak didefinisikan sebagai hasil hasil perkalian antara massa dan kecepatan. Jadi ternyata semakin besar massa dan kecepatan benda, maka momentum yang dimiliki akan semakin besar. Ingat, momentum itu kesukaran suatu benda untuk dihentikan. Maka semakin besar massa dan kecepatannya, si benda tersebut akan lebih sukar untuk dihentikan. Contoh, ada dua orang yang berlari dengan massa yang sama, misalnya untuk kasus pertama, yang satu larinya cepat, yang satu larinya B aja gitu, biasa aja. Maka logikanya, orang yang larinya cepat itu akan lebih sulit dihentikan dibanding orang yang kedua yang B aja gitu larinya kan. Nah, kenapa seperti itu? Karena kecepatannya si pelari pertama lebih cepat. Nah, begitu juga untuk kasus kedua, misalnya ada dua orang yang berlari dengan kecepatan yang sama. I think itu nggak mungkin ya kecepatannya sama, tapi ini mah analogi gitu ya. Kecepatannya sama, tapi massa mereka berbeda. Yang satu kelebihan berat badan, yang satu kekurangan berat badan gitu kan. Logikanya, kalau kecepatan mereka sama, maka yang massanya lebih besar itu akan lebih sulit dihentikan dibandingkan massanya yang lebih kecil. Jadi semakin besar massa dan kecepatan benda, maka benda tersebut akan lebih sulit untuk dihentikan. Oke, itu untuk momentum. Nah, secara matematis, teman-teman, karena kita tahu tadi bahwa pengertian dari momentum itu hasil kali massa dan kecepatan, maka secara matematis si momentum ini dapat dirumuskan menjadi P sama dengan M dikali V. Untuk keterangannya, teman-teman bisa baca di sini. P itu momentum, satuannya kilogram meter per sekon. Kenapa kilogram meter per sekon? Karena kita tahu, jadi menentukan satuan itu teman-teman gak usah menghafal. Jadi teman-teman lihat rumusnya aja. PM dikali V. M itu satuannya apa? Kilogram. V kecepatan, satuannya meter per sekon. Maka rumus momentum adalah kilogram meter per sekon. M di sini untuk massa benda, satuan SI-nya itu kilogram, dan V itu kecepatan benda untuk SI-nya meter per sekon. Oke, sebelum kita lanjut ke impuls, teman-teman kita pelajari terlebih dahulu contoh soal dari momentum agar kita lebih paham. Nah, untuk kasus momentum di sini ada satu soal, katanya sebuah benda bermassa 1 ton. Wow, cukup berat ya. Bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Pertanyaannya, berapa momentum yang dimiliki benda tersebut? Nah, seperti yang kita ketahui, untuk menjawab fisika terlebih dahulu kita tulis diketahui dan ditanyakannya. Masanya berapa? 1 ton. Ingat, mengerjakan soal fisika harus dalam satuan internasional atau satuan SI. 1 ton itu berarti harus kita ubah ke kilogram. 1 ton itu 1000 kilogram. V, kecepatannya berapa? 90 km per jam. Apakah satuan internasional untuk V itu kilometer per jam? Bukan, maka 90 km per jam ini harus kita ubah menjadi meter per sekon. Kilometernya kita ubah ke meter berarti 90 kali 1000, jamnya kita ubah ke detik berarti 3600 detik. 90.000 dibagi 3600 hasilnya 25 meter per sekon. Yang ditanyakan apa? Si P, momentumnya berapa sih? Seberapa besar yang harus kita miliki untuk menghentikan benda ini gitu kan. Maka tinggal kita masukkan ke rumusnya, P sama dengan M dikali V. M-nya berapa? 1000, V-nya 25. 1000 kali 25, 25.000 Newton
Newton sekon boleh, atau kilogram meter per sekon boleh, sama aja. Maka ternyata momentumnya 25.000 Newton second. Oke, itu untuk momentum. Lanjut ke materi selanjutnya, submateri selanjutnya yaitu tentang impuls. Nah, bukan impuls ya, tapi impuls. Apa sih impuls itu? Nah, teman-teman, kita awali dari definisi dulu makanya. Nah, di sini impuls itu adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu hanya sesaat. Bisa juga kita definisikan impuls itu adalah hasil kali gaya dengan waktu yang dibutuhkan gaya tersebut untuk bekerja. Teman-teman, kita lihat di sini contoh aplikasinya bola ditendang, bola tenis dipukul. Logikanya, kalau misalnya kita ingin menggerakkan bola, contohnya nih, atau menggerakkan bola tenis, kalau misalnya tendangan kita sangat lemah, gitu ya, sangat lemah, waktunya itu nggak singkat gitu. Jadi pakai gerakan slow motion gitu ya, gerakannya slow motion banget. Maka teman-teman, si bolanya itu kemungkinan besar ya nggak bergerak, kalaupun bergerak hanya sedikit gitu kan. Paling kalau misalnya gerakan kita sangat pelan, ya kita mengenai bola, bolanya tetap diam, apalagi kalau bolanya berat gitu kan. Makanya untuk menggerakkan suatu benda diperlukan gaya yang lumayan besar dan cepat gitu, gerakannya cepat. Makanya impuls itu terjadi selang waktunya hanya sesaat dan sebentar. Impuls ini yang menyebabkan momentum gitu kan, yang menyebabkan benda itu bisa bergerak gitu kan, berubah pergerakannya. Contohnya tadi bola tendang, bola tenis dipukul, misalnya, atau misalnya teman-teman mukul apa gitu membuat si bendanya bergerak. Nah, itu contoh dari impuls. Oke, lanjut. Nah, secara matematis, maka impuls dapat dirumuskan menjadi I sama dengan F dikali delta T. Untuk keterangannya, I itu impuls, Newton second, kemudian F itu gaya, satuannya Newton, delta T itu waktu, menunjukkan waktu, selang waktunya satuannya second. Nah, impuls juga dapat dihitung dengan cara menghitung luas kurva dari grafik F terhadap S. Karena kita tahu F terhadap T gitu kan. Karena kita tahu I itu F kali T, maka ketika ada grafik FT, teman-teman tinggal nyari luas yang diarsir di bawahnya aja. Oke, agar lebih paham, kita pelajari dulu contoh soalnya. Di sini ada sebuah contoh soal. Sebuah bola ditendang dengan gaya sebesar 48 Newton dalam waktu 0,8 sekon. Berapa besar impuls pada kaki menyentuh bola? Pada saat kaki menyentuh bola. I think it's easy gitu. Teman-teman juga kayaknya gampang banget menyelesaikan ini. Teman-teman tinggal langsung masukkan aja. Diketahui F-nya 48 Newton, delta T-nya 0,8 sekon, ditanyakannya I, oke, tinggal I sama dengan F kali delta T, F-nya masukkan 48, delta T-nya 0,8, 48 kali 0,8, 38,4, gitu ya. Oke, lanjut. Sebelum lanjut, kayaknya Anda lanjut di video selanjutnya deh. Takut nggak cukup nih memorinya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Setelah ini Ana akan lanjut ke pembahasan selanjutnya.